Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, Bapa yang sempurna, tolonglah kami, berilah kami hikmat-Mu untuk mengerti firman-Mu yang suci dan kesanggupan untuk terus memperjuangkan kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dengarkan doa kami Bapa, ampuni dosa kami, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Alkitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Ditulis begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu orang Kristen itu memiliki 5 hari raya yang penting. Yang pertama adalah hari kelahiran Yesus Kristus, hari Natal. Itu fakta sejarah dan terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Yang kedua adalah hari kematian Yesus Kristus, Jumat Agung. Itu fakta sejarah dan terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Yang ketiga adalah hari Paskah, kebangkitan Yesus Kristus. Itu fakta sejarah dan terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Yang keempat adalah hari Yesus Kristus naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu fakta sejarah dan terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Dan yang kelima adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Itu fakta sejarah dan terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Roh Kudus turun, lahirlah gereja. Roh Kudus turun, itu menjadi hari permulaan dimulainya sejarah gereja dan berlangsung dalam sejarah sampai selama-lamanya. Waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus tidak pernah naik lagi. Roh Kudus sekali turun, dia tetap hadir menyertai gereja, menyertai orang Kristen sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta hanya terjadi satu kali. Jadi tidak benar seperti anggapan ada orang-orang lain yang mungkin saudara pernah dengar, ada Pentakosta kedua, ada Pentakosta ketiga. Ini ajaran-ajaran, itu pemahaman-pemahaman yang tidak mempunyai dasar Alkitab. Turunnya Roh Kudus menjadi kunci penting sekali lagi dimulainya gereja dalam sejarah. Roh Kudus turun itu menjadi hari lahirnya gereja dalam sejarah manusia. Roh Kudus turun itu menjadi kunci penginjilan, kunci kuasa pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja ke seluruh dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara tahu sebelum Yesus Kristus naik ke sorga,
Yesus Kristus sudah memberi perintah kepada murid-muridnya untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Dan murid-murid sudah tahu perintah itu. Tetapi kuasa untuk memberitakan Injil itu belum diberikan kepada mereka. Karena itu, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Yesus berkata mereka harus tunggu di Yerusalem sampai kuasa itu turun kepada mereka. Itu kalau kita perhatikan, misalnya di pasal 1, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Ditulis begini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Nah, apa yang dijanjikan ini digenapi oleh Yesus Kristus pada hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga membaca pasal 1, selama masa-masa penantian ini, rasul-rasul bersama orang-orang yang sudah percaya pada waktu itu. Kalau kita membaca dalam ayat 15 pasal 1, jumlah orang yang sudah percaya pada waktu itu ada kira-kira 120 orang. Tapi juga di pasal 1 ayat 14 ada hal yang dicatat di sana begini. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, ini menjadi menarik kalau kita membanding-bandingkan dengan misalnya Mazmur 133, di mana ada kesehatian, di mana ada kebersamaan, terpelihara, maka kesanalah berkat-berkat Tuhan perintahkan. Jadi kita mendapat gambaran persekutuan orang Kristen yang mula-mula itu setelah Yesus naik ke sorga. Tidak ada lagi misalnya waktu kita membanding-bandingkan keadaan mereka waktu mereka masih bersama-sama dengan Yesus. Kadang-kadang di antara murid terjadi perdebatan, misalnya perdebatan tentang siapa yang terbesar di antara mereka, siapa yang harus duduk di sebelah kiri, siapa yang harus duduk di sebelah kanan kalau Yesus berkuasa sebagai Raja. Tapi justru yang menarik adalah setelah Yesus Kristus naik ke sorga, mereka makin mengerti tentang cinta kasih. Mereka justru makin bersehati. Mereka terus memelihara kebersamaan. Mereka terus membangun doa-doa bersama. Dan karena itu mereka mengalami menerima berkat yang besar secara khusus dalam kaitan dengan apa yang kita baca di hari Pentakosta. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selain itu tentu mari kita perhatikan ada hal-hal yang sangat penting dari bagian Alkitab yang kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Di ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Pentakosta pada zaman itu sampai pada zaman rasul-rasul itu adalah Pentakosta berarti hari ke-50 dihitung sejak Paskah. Nah, Pentakosta dalam keyakinan agama Yahudi adalah sekali lagi hari ke-50 setelah Paskah. Ini mereka peringati berkaitan dengan dua hal. Yang pertama, hari Pentakosta itu diperingati atau dilaksanakan sebagai peringatan tentang peristiwa penting ketika Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Yang kedua, hari Pentakosta itu juga mereka rayakan sebagai hari raya panen. Tapi dalam kehidupan gereja, Pentakosta itu diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta itu, saudara tahu, kalau saudara misalnya membaca ayat-ayat yang di catatan kaki di Alkitab saudara, Alkitab kita semua sama. Misalnya kalau saudara baca di catatan kaki di Imamat pasal 23 dan Ulangan pasal 16. Di situ saudara akan mendapati informasi bahwa pada hari Pentakosta itu termasuk yang akan terjadi adalah semua orang Yahudi dari luar negeri, dari bangsa-bangsa di mana mereka tinggal, mereka harus pulang. Karena saudara tahu pada zaman perjanjian lama mulai kira-kira tahun 700-an dan tahun 500-an ketika orang Israel dibuang ke Asyur, ke Babel. Sejak waktu itu Alkitab mencatat orang-orang Yahudi itu mulai tersebar ke seluruh dunia. Tetapi pada hari-hari raya yang penting, salah satu hari raya yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi, orang Israel adalah hari raya Pentakosta. Itu mengharuskan mereka pulang ke Yerusalem. Jadi pada hari itu orang-orang Yahudi yang tersebar ke luar negeri, ke bangsa-bangsa di mana mereka tersebar itu, mereka harus pulang ke Yerusalem. Dan karena itu pada hari Pentakosta pasti di Yerusalem sangat ramai
Dan yang berikut kita mendapati informasi kalau kita membaca dalam Imamat 23 dan Ulangan 16. Pada hari Pentakosta itu mereka tidak boleh melakukan pekerjaan yang berat. Artinya mereka harus berkonsentrasi pada pertemuan, pada perayaan itu di sekitar Bait Allah. Dan karena itu kita ketika membaca berkaitan dengan fakta-fakta sejarah, informasi-informasi sejarah, kita bisa menolong itu untuk mengerti bagian ini. Jadi sekali lagi pada hari Pentakosta itu, Yerusalem sangat ramai. Orang-orang yang dari luar negeri itu pulang. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat 1 juga dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Apakah yang dimaksud dengan orang percaya di sini hanya rasul-rasul? Tidak. Pastilah yang dimaksud di sini adalah orang-orang, semua orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus waktu itu, yang kalau kita membaca di pasal 1 ayat 15, jumlah mereka kira-kira 120 orang. Mereka berkumpul, mereka bersehati berdoa, dan ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi informasi di ayat 1, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Di tempat mana? Ada beberapa penafsir mengatakan di Bait Allah. Tapi kalau kita membaca di ayat 2 dikatakan bukan di Bait Allah, tapi di rumah. Lalu yang menarik saudara, ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Apakah ada angin? Kita tidak tahu. Tapi di sini dikatakan turunlah bunyi. Bunyi seperti tiupan angin keras. Apakah ada angin keras? Kita tidak tahu. Tapi kalau kita membaca di sini, yang ditekankan di sini adalah bunyi. Turunlah bunyi dari langit seperti. Jadi seperti tiupan angin keras. Dan disertai kemudian kalau kita membaca ayat 3, ada tanda api. Tapi saudara, memang menarik kalau kita membandingkan dengan bagian-bagian Alkitab yang lain. Misalnya kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal 104 ayat 4, saya baca untuk saudara, dikatakan begini. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Artinya memang angin dan api ada banyak kali Tuhan pakai sebagai tanda kehadiran Tuhan. Bahkan yang menarik dikatakan di Mazmur itu, angin sebagai suruhan-suruhan Tuhan dan api itu sebagai pelayan Tuhan. Nah, ini menjadi menarik. Jadi sekali lagi, entahkah ada angin atau tidak, tapi ini tetap menjadi menarik karena kalau kita sekali lagi membandingkan dengan Mazmur 104 ayat 4 dan ayat-ayat yang lain yang saudara boleh baca di Alkitab, bahwa angin dan api itu bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan. Angin dan api sering dipakai untuk menyatakan kuasa Tuhan kepada manusia. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angin adalah simbol dari kekuatan. Angin, saudara tahu, angin itu punya kekuatan yang dahsyat. Angin itu bisa membuat laut bergelombang. Angin itu bisa menenggelamkan kapal-kapal di lautan. Angin bisa merobohkan gedung-gedung yang sebesar dan semegah apapun. Angin bisa mencabut pohon dari akar-akarnya. Angin adalah simbol dari kekuatan. Jadi, andai kata pun kita harus memahami bahwa pada hari Pentakosta itu ada angin atau tidak, tapi ketika muncul di sini bahwa istilah angin muncul, saya kira tetap menjadi penting bahwa waktu Roh Kudus turun, Roh Kudus itu juga akan memberi kekuatan kepada rasul-rasul, kepada semua orang percaya pada waktu itu. Nah, ini menjadi penting untuk kita renungkan. Ketika kita sebagai orang-orang beriman menjalani kehidupan kita di muka bumi ini, tidak selalu hidup kita akan aman. Tidak selalu hidup kita enak. Kadang-kadang kita menghadapi kesulitan, kadang-kadang kita menghadapi pergumulan, kadang-kadang kita menghadapi kesusahan-kesusahan yang besar. Tapi ayat ini memberitahu kita tanda apakah bahwa kita sebagai orang-orang percaya ketika menghadapi kesulitan itu tetap mendapat penyertaan Tuhan adalah waktu kita tetap memiliki kekuatan. Jadi sebaliknya, waktu kita menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan, maka orang-orang yang beriman itu akan tetap diberi kekuatan oleh Roh Kudus supaya dia tetap berdiri tegak dan tegar. Lalu ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Bukan api, tapi seperti nyala api. Tapi juga
Sekali lagi, api menjadi penting untuk kita pikir-pikirkan, kita renung-renungkan. Dalam konteks waktu itu, saudara tahu, api paling kurang berkaitan dengan 3 hal. Pertama, api itu berkaitan dengan terang. Saudara, di zaman itu, zaman belum ada listrik, maka orang kalau berjalan dalam kegelapan, dia harus membutuhkan obor, dia harus membutuhkan api untuk menjadi terang. Maka, kalau Roh Kudus turun, dia akan menerangi jalan hidup kita. Jalan kehidupan di dunia ini adalah jalan yang gelap, jalan menuju kebinasaan, jalan yang penuh dosa. Tapi orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan terus berjalan dalam terang. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu tidak akan tersesat. Ini menjadi penting. Yang kedua, api berkaitan dengan kehangatan. Orang kalau dingin harus mendekat di api unggun supaya dia memiliki kehangatan. Maka ini menjadi penting. Kalau Roh Kudus turun, Roh Kudus juga akan memberi kehangatan. Kehangatan apa? Kehangatan kasih pada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, api itu berkaitan dengan pemurnian. Emas untuk dimurnikan harus dibakar. Dan berarti ketika di sini dibicarakan tentang api, ini juga bersangkut paut dengan pemurnian. Roh Kudus yang hadir untuk memurnikan kita dari dosa kita, menyucikan kita, membersihkan segala sesuatu yang membawa pada kebinasaan. Fungsi Roh Kudus adalah memberi pemurnian. Maka ini juga menjadi penting. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan terus berjalan dalam kemurnian. Orang-orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, orang itu tidak akan pernah berkompromi dengan dosa. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan memelihara hidup dalam kekudusan. Jadi orang-orang yang berkata bahwa mereka hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka punya Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri mereka, tapi mereka selalu berkompromi dengan dosa, mereka tidak memelihara kesucian kekudusan hidup. Itu suatu kebohongan. Karena fungsi dari Roh Kudus atau tanda Roh Kudus ada pada orang itu adalah orang itu akan berjalan dalam kemurnian, kekudusan, menjaga hidup supaya tidak dicemari oleh dosa. Nah, ini menjadi penting. Dan karena itu saudara-saudara, ayat ini tetap menjadi penting untuk kita renungkan. Nah, kemudian di ayat 3 dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Hinggap pada mereka masing-masing. Apakah hanya hinggap kepada rasul-rasul? Saya kira tidak. Ini pasti hinggap kepada mereka masing-masing. Tidak dikatakan di sini hanya kepada rasul-rasul. Memang nanti rasul-rasul secara khusus diberi kuasa untuk berbicara. Tapi hinggap kepada mereka semua, menjelaskan kepada mereka semua yang sedang berkumpul pada waktu itu. Jadi Roh Kudus waktu itu dicurahkan kepada semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus waktu itu. Yaitu yang sekitar 120 orang itu. Lalu ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka, jadi siapa yang penuh dengan Roh Kudus? Bukan hanya rasul-rasul, tapi semua orang yang percaya pada waktu itu penuh dengan Roh Kudus. Lalu dikatakan di sini, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain di sini apa? Bahasa yang tidak dimengerti, seperti yang sering kita dengar. Ada beberapa kelompok yang menyebut di gereja, mereka mengatakan mereka berbahasa roh. Tapi kalau saudara perhatikan, entah kenapa di gereja-gereja, di kelompok-kelompok Kristen yang menyebut diri mereka berbahasa roh, ada kemiripan. Simbala-simbala, balalala, dan seterusnya. Hampir seperti itu. Tapi di sini dikatakan, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Bahasa lain yang dimaksud di sini adalah bahasa apa? Nah, nanti terkonfirmasi di ayat-ayat selanjutnya. Nanti kita akan baca. Bahasa lain itu ternyata adalah bahasa-bahasa yang sudah ada pada waktu itu, yang nanti kalau saudara baca muncul 15 bahasa di sini. Jadi bahasa-bahasa lain di sini bukan bahasa-bahasa yang aneh, bukan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Mereka berbahasa asing. Mereka berbahasa, jadi waktu Roh Kudus turun, ini ada mujizat. Tiba-tiba murid-murid itu yang nanti kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, memunculkan keheranan, orang sampai tercengang-cengang. Kenapa murid-murid itu? Jadi ini secara khusus yang berbicara adalah rasul-rasul. Mereka tiba-tiba berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Bahasa apa? Di sini ada 15 bahasa yang dimunculkan.
Nah, berkaitan dengan itu saya kira kita perhatikan kalimat berikut di ayat 4. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kemampuan berbahasa ini, kemampuan berbahasa lain ini adalah akibat dari Roh Kudus turun. Jadi ini pemberian Roh Kudus. Ini adalah anugerah dari atas, bukan sesuatu yang mereka pelajari. Nah, karena itu kalau ada kelompok Kristen, ada orang Kristen, ada hamba Tuhan yang berkata bahwa Roh Kudus itu bisa dipelajari, ini sangat berbahaya. Kalau ada yang berkata Roh Kudus yang dia miliki itu adalah hasil dia mempelajarinya, itu tidak benar, tidak berdasar secara Alkitabiah. Karena fakta yang kita dapati di Alkitab bahwa kemampuan berbahasa lain yang dimiliki oleh rasul-rasul atau mungkin oleh semua orang percaya pada awal-awal gereja mula-mula ini adalah hasil dari pemberian Roh Kudus. Pemberian Roh Kudus kepada mereka, bukan hasil studi mereka, bukan yang mereka pelajari. Tapi sekali lagi kita perhatikan di sini. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Jadi hati-hatilah kita orang Kristen kalau ada yang berkata bahwa Roh Kudus itu bisa dipelajari atau mereka mempelajari bahasa roh. Tidak. Bahasa roh yang dimaksud di sini tentu juga bahasa roh yang dimaksud di sini berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 14. Di sini justru bahasa-bahasa lain yang dipakai oleh rasul-rasul itu sekali lagi adalah bahasa-bahasa yang ada pada waktu itu. Dan karena itu kalau kita membaca terus di ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Nah, orang-orang Yahudi yang saleh, maksudnya orang-orang Yahudi yang berusaha menjalankan hukum Musa, yang berusaha mentaati peraturan-peraturan Tuhan, yang berusaha untuk menjalankan hukum Taurat dalam kehidupan mereka. Nah, di sini dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi. Jadi, memang waktu itu saya katakan di awal tadi, pada hari Pentakosta, ada keharusan orang-orang Yahudi dari luar negeri untuk pulang kampung dalam perayaan Pentakosta itu. Tapi juga di sini dikatakan ada orang-orang Yahudi yang dulu pernah tinggal di luar negeri, yang lahir di luar negeri sejak peristiwa pembuangan itu. Ada yang sudah tinggal di sana, ada yang lahir di sana, ada yang sudah memiliki keturunan di sana. Tapi ada masa dari informasi yang kita baca, ada masa orang-orang yang setelah mereka lahir di luar negeri, mereka sadar mereka harus pulang dan mereka harus tinggal menetap di Yerusalem untuk menjadi tua dan mati di sana. Jadi ayat-ayat ini tetap harus kita perhatikan. Jadi mereka yang diam di Yerusalem bisa berarti memang mereka sudah tinggal tetap, ataukah ini menunjuk kepada orang-orang yang hanya datang waktu itu dan suatu ketika mereka akan kembali lagi. Tapi bahasa-bahasa di negeri asal di mana mereka pernah tinggal itu mereka tetap pelihara. Nah, itu menjadi penting. Ayat 6. Ketika turun bunyi itu berkelumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Nah, ini yang saya katakan tadi. Bahasa lain yang diucapkan oleh rasul-rasul itu dimengerti oleh orang-orang yang mendengar. Bukan seperti yang sekarang. Kadang-kadang kita perhatikan ada orang-orang tertentu menyebut diri gereja, menyebut orang Kristen, menyebut diri berbahasa roh, tapi tidak ada yang mengerti. Nah, karena itu ini menjadi menarik untuk mengkonfirmasi bahwa bahasa apa yang digunakan oleh rasul-rasul itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan itu. Karena itu mereka sangat heran, mereka dikatakan di sini tercengang-cengang. Mereka mungkin juga sangat kagum. Kenapa bisa orang-orang murid-murid itu orang-orang Galilea? Ini istilah untuk menggambarkan bahwa mereka sebenarnya tidak memiliki kemampuan itu. Tapi inilah mujizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus di hari Pentakosta. Apa yang dianggap rendah oleh dunia, ditinggikan oleh Allah. Apa yang dianggap tidak berhikmat oleh dunia, dibuat berhikmat oleh Allah. Apa yang dianggap tidak penting oleh dunia, justru dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang-orang yang merasa diri mampu, merasa diri berhikmat.
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hal-hal ini harus kita perhatikan. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang mereka katakan? Rasul-rasul itu membicarakan tentang apa? Nah, ini terjawab kalau saudara baca mulai dari ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar. Jadi orang-orang itu waktu terjadi peristiwa di hari Pentakosta itu, mereka berkumpul mengerumuni rasul-rasul dan orang-orang yang sudah percaya karena peristiwa turunnya Roh Kudus. Mereka berkumpul. Jadi ini pasti telah mendatangkan daya tarik tersendiri. Orang-orang sudah berkumpul, sudah ramai waktu itu. Tapi mereka mengatakan orang-orang itu mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang mereka mengerti, bahasa yang mereka pakai di negeri asal mereka. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah, apa yang mereka katakan? Kata-kata yang keluar dari mulut rasul-rasul itu tentang apa? Mereka membicarakan apa? Yang pertama, sekali lagi harus ditekankan, orang-orang yang mendengarnya mengerti. Yang kedua, apa yang mereka katakan itu dicatat di kalimat-kalimat terakhir di ayat 11 dikatakan, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini pasti tentang Injil. Jadi rasul-rasul itu ketika mulai mendapat karunia berbahasa lidah, karunia berbahasa yang lain, atau katakanlah karunia berbahasa roh, yang mereka bicarakan apa? Mereka membicarakan Injil. Mereka membicarakan, memberitakan, mengabarkan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saya kira kalau kita membaca terus, mulai ayat 14 tentang khotbah Petrus, itu adalah gambaran secara terperinci tentang kira-kira apa yang dibicarakan oleh rasul-rasul pada waktu itu. Maka orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda berikut adalah mereka diberi kemampuan, mereka diberi keberanian, mereka diberi kuasa untuk membicarakan Injil. Mereka diberi kuasa, diberi keberanian untuk mewartakan, untuk membicarakan Injil, membicarakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam sejarah, dalam Yesus Kristus secara khusus. Maka gereja-gereja yang mengabaikan prinsip-prinsip ini harus terus kita waspadai. Jadi apa yang mereka bicarakan? Mereka membicarakan Injil. Mereka membicarakan, dikatakan perbuatan-perbuatan besar Allah. Mereka membicarakan tentang kabar baik. Jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah adanya kuasa, adanya keberanian untuk memberitakan Injil. Karena sekali lagi Roh Kudus turun untuk memberi kuasa pekabaran Injil. Roh Kudus turun untuk memberi kuasa, memberi kesanggupan, memberi keberanian, membuka mulut rasul-rasul, membuka mulut orang-orang yang sudah percaya untuk memberitakan Injil. Jadi orang yang berkata bahwa mereka mempunyai Roh Kudus, mereka dikuasai Roh Kudus, tapi mereka membicarakan diri sendiri, memuji diri sendiri, membangga-banggakan diri sendiri, membangga-banggakan prestasi sendiri, tidak membicarakan Kristus, tidak memberitakan Injil, tidak membesarkan perbuatan-perbuatan besar Allah dalam sejarah, tidak membicarakan firman. Justru itu bukan tanda bahwa dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dipimpin oleh dirinya sendiri. Justru tanda orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah sama seperti yang digambarkan di sini. Tapi juga boleh kita bandingkan dengan kata-kata dari Yohanes. Biarlah aku makin kecil dan Kristus makin besar. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang akan membesarkan Kristus, orang akan memberitakan Kristus, orang akan terus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Karena itu saya berulang-ulang mengatakan bahwa mari kita gereja tetap berhati-hati, tetap serius, tetap bersungguh-sungguh menjadi gereja yang tetap memberitakan Injil. Gereja yang sungguh-sungguh tetap setia, membicarakan Kristus, memperdengarkan Injil Kristus kepada semua orang dengan berbagai cara. Motivasi kita memberitakan Injil bukan saja untuk menghimpunkan orang ke dalam organisasi gereja, untuk memperbanyak anggota gereja, tapi motivasi kita mengabarkan Injil adalah supaya orang sungguh-sungguh percaya, datang kepada Yesus Kristus. Motivasi kita adalah motivasi cinta kasih, bukan sekedar supaya anggota organisasi gereja bertambah. Mereka bertambah, anggota gereja bertambah, tapi pertambahan mereka hanya sekedar status sosial,
tidak membawa mereka untuk bersungguh-sungguh percaya mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga berbahaya. Nah, karena itu motivasi gereja memberitakan Injil adalah supaya makin banyak orang yang bertekuk lutut dan dengan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saya berulang-ulang mengatakan mimbar gereja harus menjadi tempat di mana Injil harus terus diberitakan. Karena memang kadang-kadang ada banyak orang yang salah memahami seolah orang-orang yang sudah Kristen, daerah-daerah Kristen tidak perlu mendengarkan Injil lagi. Itu pemahaman yang salah. Saya pernah mengatakan bahwa mungkin sekali orang yang menjadi Kristen itu hanya karena status sosial, hanya karena keturunan, hanya karena tuntutan administrasi pemerintah dia harus beragama. Tapi kekristenan bukan sebagai akibat dia beriman kepada Yesus Kristus, mentaati Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu penginjilan tidak boleh berhenti. Dimulai dari gereja, dimulai dari mimbar gereja, dimulai kepada orang-orang Kristen, lalu boleh menjangkau keluar kepada orang-orang yang mungkin belum pernah mendengarkan Injil Kristus. Nah, termasuk saya juga pernah mengatakan, mari kita orang Kristen makin bijak. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberi berkat kepada gereja, termasuk berkat melalui media sosial, melalui internet. Itu boleh kita pakai sebagai sarana untuk terus menyebarkan Injil Kristus kepada semua orang. Orang-orang yang mungkin kita tidak bisa jangkau secara fisik, kita boleh jangkau dengan berkat dari internet, dari media sosial ini. Karena itu mari kita terus menggunakan juga media sosial sebagai sarana memberitakan Injil Kristus, bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya penebus dosa. Di luar Kristus ada banyak nabi, di luar Kristus ada banyak rasul, di luar Kristus ada banyak pendiri agama, di luar Kristus ada banyak kitab suci. Tapi di luar Kristus tidak mungkin ada pengampunan dosa, tidak mungkin ada keselamatan, tidak mungkin ada hidup kekal. Yesus Kristus saja yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tidak ada orang boleh sampai ke sorga, tidak ada orang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini inti dari Injil. Nah, ini yang harus terus-menerus diberitakan oleh gereja. Waktu rasul-rasul memberitakan Injil itu, waktu rasul-rasul membicarakan tentang Injil Kristus itu, membicarakan perbuatan-perbuatan besar, ada dua reaksi yang muncul kalau kita perhatikan. Ya, reaksi pertama dari orang-orang yang mendengar adalah mereka terkagum-kagum, mereka tercengang-cengang, mereka heran. Tapi juga ada yang menarik kalau kita membaca ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Kita tidak boleh berkecil hati kalau nanti waktu gereja, waktu orang Kristen, waktu kita sebagai pengikut Kristus setia memberitakan Injil, kita harus sadar, tidak seluruhnya akan diterima, tidak seluruhnya akan disambut dengan baik, tidak seluruhnya akan mendapat respon positif. Sangat mungkin sebagaimana terjadi pada peristiwa Pentakosta, rasul-rasul yang giat memberitakan Injil, membicarakan tentang Injil itu juga mendapat sindiran. Bukan hanya itu, mendapat ejekan. Mereka mabuk oleh anggur manis. Ini kata-kata ejekan, ini kata-kata penghinaan. Jadi ini juga memberi pelajaran kepada kita. Sangat mungkin juga terjadi seperti itu. Ketika kita setia memberitakan Injil, mungkin ada orang yang menerima, mungkin ada orang yang menyambut, mungkin ada orang yang membuka hati menerima Injil, menerima Yesus Kristus. Tapi sangat mungkin juga sebaliknya. Ada orang-orang yang bukan hanya menolak, malah mereka mengejek Injil, mereka mengejek Yesus Kristus, mereka mengejek gereja, mereka mengejek orang-orang yang memberitakan Injil. Tapi itu tidak boleh membuat saudara berkecil hati. Karena kita semua mengerti prinsip bertobat atau tidaknya seseorang setelah mendengarkan Injil, ini adalah perkara supranatural. Orang bertobat itu tindakan supranatural Allah. Jadi tugas gereja adalah setia saja memberitakan Injil, bahwa Injil itu akan bertumbuh sangat bergantung kepada Roh Kudus. Tapi ini tidak berarti bahwa kita boleh asal-asal. Toh misalnya kita berkata, yang penting kita sudah memberitakan, akibatnya kita serahkan pada Roh Kudus, lalu kita akhirnya menjadi masa bodoh atau asal-asal atau tidak giat atau tidak bersungguh-sungguh. Tidak boleh. Kita harus bersungguh-sungguh memberitakan Injil. Akibatnya kita serahkan pada Roh Kudus. Kita percaya bahwa orang bertobat itu adalah tindakan supranatural Allah. Kalau ada penolakan, ada ejekan, ada hinaan, itu tidak boleh membatalkan kita, membatalkan semangat kita, tekad kita, komitmen kita untuk memberitakan Injil. Teruslah memberitakan Injil sampai Kristus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.